Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita apa ya seharusnya ya kita bermuhasabah lah. Apa arti Idul Fitri? Artinya kan kembali ke fitrah kita gitu loh. Mohon maaf lahir dan batin. Itu mohon maaf lahir dan batin itu bukan sebuah ucapan, itu hanya simbol gitu loh, tapi lebih ke tindakan kita. Oh, kita sudah maaf-maafan yo, itu kosong kosong, dimulai dari nol kayak mbak-mbak dan mas-mas yang ada di POM itu loh, mulai dari nol ya om, kayak gitu, mulai dari nol ya mas, arti mulai dari nol itu dari kosong kosong lagi, kita seperti bayi yang terlahir kembali. Jadi ya mumpung bulan yang masih fitrah ini, yo kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, bulan yang penuh berkah lah semuanya gitu loh. Jadi dijaga lisan kita, dijaga ketikan kita gitu loh. Jadi ucapan dengan tindakan itu seharusnya sama gitu loh. Tapi kalau orang ngomong minta maaf lahir dan batin tapi omongannya masih kotor, itu namanya itu tidak sinkron gitu loh antara pikiran dan mulutnya sendiri gitu loh, karena nggak cocok, nggak selaras gitu loh. Itu berarti kan adzohiru tadullu alal batin, itu udah terlihat dari situ. Apa yang terlihat dari zahir itu menunjukkan batin kita. Dia mengucapkan minta maaf, mohon maaf lahir dan batin dengan hitungan menit, hitungan jam, udah kembali lagi ke wujud aslinya, yaitu berarti watak gitu loh. Makanya pentingnya adab itu kan seperti itu. Makanya sampai Nabi Muhammad SAW itu selalu mengingatkan kepada kita gitu loh. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, kan gitu. Sesungguhnya aku tidak diutus ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak, kan gitu. Berarti artinya apa? Akhlak, adab atau etika itu di atas segalanya, kan gitu, gitu loh. Penting itu. Akhlak atau etika dalam berdagang itu juga harus dipakai dalam berdagang. Jangan mikir cuan-cuan toh, yang penting aku jujur, penting amanah. Loh, tidak cukup. Etika juga perlu dijunjung tinggi gitu loh. Kalau kita cuma mengandalkan jujur dan amanah tapi nggak punya etika, ya kita nggak bakal dipakai. Karena apa? Pasti banyak teman-teman kita yang tersakiti karena kita suka ngelewatin lah, katakanlah kayak seperti itu, suka ngejar modal kita dan seterusnya. Intinya etika itu di atas segalanya, entah etika dagang atau etika dalam bergaul gitu loh. Al adabu fauqal ilmi, adab itu di atasnya ilmu, adab itu di atas segalanya, kan gitu. Jadi kenapa Nabi berpesan seperti itu? Ya cobalah kita bermuhasabah diri. Mari kita mencerna lah gitu loh. Jadi orang kaya yang sombong itu tetap dihormati orang selama dia masih kaya, karena orang pada takut dengan kekuasaan dia, karena orang juga masih membutuhkan dia dalam segi hal tertentu misalnya. Tapi ketika dia miskin, ya pasti diinjak-injak orang lah, wong dia nggak ada akhlak, kan gitu. Orang berilmu yang sombong itu juga akan dihormati selama masih berilmu, ibaratnya gitu. Tapi ilmu itu kan, ilmu harta semua kan titipan. Iya kalau dia masih waras, kayak gitu loh. Kita nggak ada yang tahu kok. Wong kita nanti besok aja kita masih hidup apa nggak, kita juga nggak tahu. Orang yang nggak sakit aja udah meninggal, tahu-tahu meninggal juga banyak, gitu loh. Jadi intinya di dunia ini nggak ada yang bisa kita sombongkan, apapun wis, nggak ada. Kalau kita ngomongin kealiman, itu nggak ada yang bisa menandingi iblis. Kalian harus ingat itu. Bahkan iblis itu sampai pernah disejajarkan dengan malaikat selama 4000 tahun, yang dimana di situ
iblis itu disejajarkan dengan malaikat-malaikat yang di bagian di bab spiritual kerohanian gitu. Itu selama 4000 tahun. Dan kalau ngomongin ketaatan iblis, iblis itu menyembah Allah itu 20.000 tahun. Terus apa yang kita sombongkan dari kita? Gitu loh. Iblis hanya mempunyai satu sifat jelek yang membuat Allah menas dia masuk neraka. Apa? Keakuan. Keakuan itu apa toh Om Fahmi? Keakuan itu ialah ego, merasa paling di atas yang lain, merasa lebih baik daripada yang lain. Itu keakuan namanya. Kalau kita pengen ngaji lebih dalam lagi, selama manusia di dunia ini masih punya sifat keakuan, merasa lebih daripada yang lain, kita masih punya rasa seperti itu di dalam diri kita, berarti kita masih ada sifat iblis. Gitu loh. Di dalam apa ya? Di dalam kitab juga ada yang menjelaskan. Di dalam sebuah kitab, aku lupa namanya kitabnya. Itu malaikat itu melihat tulisan di depan surga. Itu seperti ini tulisannya. Intinya Allah itu tidak ridho. Intinya itu Allah tidak membiarkan, walaupun intinya Allah itu tidak rela orang yang berilmu, orang yang beralim, orang yang walaupun dia orang yang bertauhid wis, tapi dia itu merasa keakuannya masih gitu loh. Intinya orang sealim apapun, entah itu dari segi kerohanian ataupun dari segi agamanya secara tataran syariatnya, tapi mereka menyombongkan ilmunya itu dan merasa lebih daripada yang lain, itu nggak bisa masuk surga loh. Di dalam kitab ada penjelasan seperti itu loh, itu serius gitu loh. Lah apalagi kita yang ibaratnya kita yo nggak seberapa lah, kita nggak ada apa-apanya kan kita semuanya ini dibandingkan mbah yai yang alim kan kayak gitu. Loh itu aja nggak dijamin surga loh sama Allah, nggak ada loh sampai detik ini dalil Al-Quran yang menjamin manusia masuk surga itu nggak ada. Karena surga itu murni, ya kan? Surga itu murni rahmat dari Allah atau hak prerogatif Allah, gitu loh. Pernah juga dicontohkan ceritanya Kiai Barseso yang alimnya Masya Allah luar biasa, sampai setengah dari jumlah santrinya itu bisa berjalan di awang-awang, nggak napak dengan tanah, kan gitu. Karena Mbah Yai Barseso alimnya luar biasa, akhirnya iblisnya juga lebih alim dari Mbah Yai Barseso. Iblisnya itu pura-pura berwujud seperti manusia, itu di masjid terus, nggak pernah makan, nggak pernah minum, ibadah terus. Yang akhirnya membuat Mbah Yai Barseso itu mendekati iblis itu. Loh Mbah Yai, sampean kok nggak makan, nggak minum, nggak lapar, kok bisa ibadah terus? Caranya bagaimana? Lah Mbah Yai Barseso kan tergoda kan ceritanya dulu itu. Akhirnya Mbah Yai Barseso pun tergoda. Oh ini Mbah Yai Barseso, sampean kalau pengen seperti aku, sampean harus ikut aku ke warung dulu. Kita coba apa ya, kayak minum kayak gitu lah. Setelah minum kan mabuk tuh Mbah Yai Barsesonya. Setelah mabuk ya senaudzubillah min dzalik, melakukan sesuatu yang dilarang agama, yaitu main dengan perempuan. Dan itu Mbah Yai Barseso itu orang alim gitu, kalah dengan iblis, ya kan? Akhirnya apa? Su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita terus lagi masalah banyak kalau ngomongin cerita-cerita itu. Ada cerita juga orang yang sudah membunuh 99 orang, kan ada pernah cerita di kitab seperti itu. Itu dia mendapatkan hidayahnya dari Allah orang tersebut, yaitu berjalan untuk menuju taubatnya. Dia pengen mencari guru spiritualnya, guru agamanya. Tapi di tengah perjalanannya
kalau nggak salah gini loh, pokok intinya kesimpulannya ada yang menghalangi gitu loh, ada yang menghalangi niat baik dia itu, dan akhirnya itu dibunuh kalau nggak salah. Dibunuhnya kan bukan karena dia jahat, tapi karena orang itu menghalangi dia menuju ke jalan Allah, kalau nggak salah itu loh. Tapi itu kalau nggak salah maksudnya husnul khotimah kalau nggak salah itu. Ya intinya gini loh, intinya itu apa ya, walaupun yang terlihat jelek di depan mata kita itu nggak bisa kita itu mengejat dia ahli neraka, nggak bisa. Walaupun yang terlihat baik di depan kita juga nggak bisa ngejat dia ahli surga, nggak bisa. Tapi az-zahiru tadullu alal batin, itu nyata. Omongannya orang yang menyakiti hati orang, omongannya orang yang nggak ada otak, itu kan menunjukkan batinnya rusak gitu loh. Ya udah, wis intinya dari semuanya ini marilah kita belajar pentingnya adab gitu loh. Nggak usah merasa lebih daripada yang lain gitu loh. Kita yang punya modal besar, kita nggak bisa sombong dijual online. Karena apa? Ya karena kita belum punya nama di online. Dan orang di online itu faktanya nggak akan mungkin bisa transfer ke orang, walaupun itu barang ready on demand. Karena apa lah? Karena belum punya nama di online. Kan gitu, nggak perlu sombong. Karena orang yang punya modal besar itu butuh marketing yang seller yang viral, atau seller yang dikenal banyak seller, atau seller yang integritasnya bagus, punya nama panggung, punya nama bagus di grup jual beli HP online tersebut. Jadi apa? Ya partner akhirnya. Kan gitu. Itu menunjukkan bahwa kita nggak terlepas dari orang lain. Kita makhluk sosial gitu loh. Yang punya nama baik kita juga nggak bisa sombong. Kita sombong apa? Wong kita nggak punya barang kok. Kita butuh orang yang punya modal. Orang punya modal nggak bisa sombong walaupun modal miliaran, nyatanya dia belum punya nama di online. Gitu loh. Intinya kita saling membutuhkan kayak gitu loh. Wes intinya kita itu nggak boleh merasa lebih daripada yang lain. Itu intinya. Itu sifat iblis. Aku ulangi lagi, kita nggak boleh merasa lebih baik daripada yang lain. Itu sifat iblis, itu harus dihilangkan gitu loh. Dari merasa lebih baik dari yang lain, itu yang membuat kita menghina, membuli, menghasut orang, memfitnah orang. Karena apa? Karena kita merasa pantas menzalimi orang itu. Karena apa ya? Karena kita merasa lebih baik gitu loh. Yes, intinya kalau kita ngomongin agama, semua agama mengajarkan kebenaran. Nggak usah fanatik agama apapun, agama semuanya mengajarkan kebaikan. Wis itu aja, titik. Ingat saja pesan Gus Dur dalam bergaul, kita orang lain itu nggak akan pernah ada yang menanyakan agama kita, tapi bagaimana kita membawa diri kita dalam bergaul. Itu pesan Gus Dur yang selalu saya ingat. Gitu loh, itu penting gitu loh. Walaupun kita alim kayak apapun, tapi kalau kita nggak bisa menghargai orang, ya jangan berharap dihargai orang lain juga gitu loh. Udahlah, intinya kita itu nggak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini. Wong kita nanti aja, besok aja kita masih hidup aja kita nggak tahu kok gitu loh. Ya udah, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.